Orang yang punya stroke, apalagi yang mungkin ada morbiditasnya berat gitu ya, Mm-mm. kelemahan sebelah ya, kemudian misalkan sulit bicara atau apa, itu kan artinya dia mungkin ada faktor di mana dia mengingat masa-masa lalu gitu, sebagaimana dia aktif dan sekarang dia hanya Ah, berbaring di tempat tidur gitu ya. Ibu Irma di Bekasi bertanya, dok kenapa pasien stroke ini jadi lebih gampang emosi atau jadi suka nangis sih dok? Tapi kayaknya bener sih dok ya, jadi lebih sensitif gitu dokter, bener gak? Ya, sebagian benar memang. Jadi Aha. begini ya. Jadi orang yang punya stroke, apalagi yang mungkin ada morbiditasnya berat gitu ya, Mm-mm. kelemahan sebelah ya, kemudian misalkan sulit bicara atau apa, itu kan artinya dia mungkin ada faktor di mana dia mengingat masa-masa lalu gitu, sebagaimana dia aktif dan sekarang dia hanya Ah. berbaring di tempat tidur gitu ya, Mhm. sudah sekian lama gitu dia ngerasa nih aku nih useless gitu kan, Mhm. seperti kayak gitulah Mhm. kira-kira ya, ini jadi beban keluarga kemudian jadi marah gitu ya, ya Mhm. seperti kayak gitu. Nah kemudian nih aku kok seperti nggak dimengerti gitu oleh keluarga gitu ya. Jadi memang mesti juga disebutkan di sini ya kepada para keluarga dan para caregiver bahwa kalau orang udah menderita stroke itu biasanya memang jangan lihat dia seperti dia yang dulu ya. Dia itu sudah Ah. berubah ya dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi perlakukan dia sebagai orang baru dalam tanda petik begitu. Mhm. Mhm. Walaupun tetap ada harapan untuk bisa pulih lagi secara fisik ya dok ya. Ya, itu makanya Mhm. bergantung bergantung seperti saya sebutkan tadi ya Mbak Rara, teritori mana dia yang kena begitu. Nah itu, ini Apakah yang luas atau yang ya. sempit, dan kalau yang sempit juga apakah daerah yang penting atau yang nggak begitu penting gitu dalam tanda petik gitu ya. Mhm. Ini pas banget ngomongin teritori, ada Mbak Mahdalena bertanya, orang tua saya terkena stroke dan terkena di batang otak. Dokter bilang kalaupun sembuh hanya bisa rebahan terus di kasur. Emang segitu parahnya ya dok? Ya, jadi baik ya. Mhm. Jadi batang otak itu ya, dengan Mbak siapa Mbak Rara tadi? Mahdalena. Mbak Magdalena ya, Mbak Magdalena. Jadi batang otak itu tuh memang kalau di kita bilang tuh pusat nyawa ya, dalam tanda petik tuh. Pusat Di sana tuh nyawa. ada pusat kesadaran ya. Hmm. Di sana kemudian ada pusat denyut jantung ya untuk ngatur denyut jantung. Kemudian Hmm. ada respiratory center pengaturan nafas demikian ya. Nah, jadi kalau memang sudah kena di dada batang otak itu memang pusat kesadarannya akan terganggu. Mhm. Ya, jadi memang seperti yang disebutkan oleh dokter yang merawat ayahanda Mbak Magdalena itu eh, ya karena namanya juga pusat kesadaran terganggu ya, pasti dia nggak akan sadar ya, Mhm. karena dia sudah mengalami biasanya tuh kalau misalkan ada stroke itu ya, baik itu merupakan stroke sumbatan atau stroke perdarahan begitu, itu biasanya ada yang kita sebut itu intinya itu core-nya itu kita sebut umbra ya, seperti Mhm. kalau kita apa gerhana gitu ya. Mhm. Kemudian sekitarnya yang mengalami suatu edema itu daerah penumbra. Mhm. Nah, itu akan walaupun kemudian satu titik kecil itu bisa jadi berkembang besar, jadi lebih Mhm. luas lagi kalau tidak ditreatment dengan baik begitu. Nah, itu Mhm. bisa kita bayangkan kalau yang terkena itu pusat kesadaran dari atas sampai ke bawah gitu ya, di Mhm. batang otak itu. Ya memang akhirnya kalaupun memang selamat, tapi ya kesadarannya akan terganggu terus seterusnya. Jadi memang hanya Ya. berbaring terus ya. Saya pernah mendengar kasus yang bertahun-tahun hanya berbaring tanpa bisa melakukan apapun begitu. Betul. Dan itu memang Ah. ya kalau udah posisi berbaring ini rentan untuk terjadinya infeksi berat, Mbak. Infeksi berat pada? Ya, penderita tersebut. Jadi biasanya kalau Ah. pasien berbaring itu ada kemungkinan tiga infeksi yang mengancam. Apa saja itu dokter? Pertama adalah pneumonia. Ya, Mhm. dalam posisi berbaring itu kita sebut dengan namanya ortostatik pneumonia. Jadi pneumonia karena berbaring. Karena biasanya kan kita Oh, oke. berdiri, duduk gitu ya, baring, Mhm. kemudian tapi kita masih ada aktivitas gitu. Nah, dengan berbaring itu untuk rentan untuk terjadi pneumonia. Dan kalau itu tidak tertangani dengan baik akan terjadi pneumonia berat yang bisa menyebabkan kematian. Kedua adalah biasanya ada gangguan berkemih, Mbak, kalau udah Mhm. berbaring begitu. Ya, terjadi Mhm. infeksi saluran kemih, ya. Itu juga kalau misalkan tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan eh,
infeksi berat yang menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga adalah bisa terjadinya luka-luka lecet pada bagian tubuh Iya. yang berbaring itu, Mbak. Mhm. Ya kita Betul. sebut dengan namanya ulkus decubitus, ya. Mhm. Ulkus atau ulcer akibat decubitus. Decubitus adalah posisi berbaring, ya. Mhm. Jadi karena tertekan terus, jadi tidak di miring kiri, miring kanan, tidak diganjal gitu ya, tidak ditepuk-tepuk, tidak adanya terapi itu ya, fisioterapi segala macam itu lama-lama akan mungkin Mbak pernah lihat ya, yang ulkus decubitus yang hebat itu sampai dagingnya kena, sampai ototnya kena gitu ya, Mhm mhm. sampai kelihatan tulangnya begitu, kan serem Baik. kayak gitu itu. Nah itu bisa menyebabkan infeksi berat. Baik baik baik, Mbak Mahdalena sudah terjawab tadi ya, memang karena batang otak itu adalah tadi nyawanya atau pusatnya gitu ya. Baik Pusat Pak Willy, kesadaran Mbak, pusat kesadaran. pusat kesadaran.